Apa suku sana? Itu adalah pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh orang Minang ketemu dengan orang Minang lainnya. Karena memang di Minangkabau itu banyak sekali sukunya. Yang awalnya suku di Minangkabau itu cuma ada dua, Bodi Caniago dan Koto Piliang. Cuman karena perkembangan zaman, dua suku ini dipecah menjadi 4 suku, yaitu Bodi, Caniago, Koto, dan Piliang. Dan dari keempat suku ini juga melahirkan banyak sekali suku-suku yang ada di Minangkabau. Dari situ saya kepikiran untuk membuat sebuah gambar yang mencerminkan karakteristik dari setiap suku yang ada di Minangkabau. Untuk awalnya kita mulai dengan mensketsa karakter setiap suku terlebih dahulu. Dalam proses ini saya melakukan sedikit observasi dari setiap suku untuk mencari kata kunci yang nantinya akan saya representasikan. Kita mulai dari suku Caniago. Menurut sumber yang saya baca, suku Caniago ini berasal dari Datuk Perpatih Nan Sabatang. Suku Caniago ini adalah suku yang memiliki falsafah hidup yang demokratis. Dan juga sifat orang Caniago itu biasanya terbuka, ramah, tidak cerewet, dan mudah bergaul dan beradaptasi. Mereka juga termasuk orang-orang pekerja keras. Dan di dalam kehidupan berorganisasi dan kebersamaan, mereka selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sungguh sangat demokratis sekali. Dan orang suku Caniago ini merupakan perantau sejati. Watak petualangannya itu dibarengi dengan kegemarannya yang suka berdagang. Azam. Nah, kalau misalnya teman-teman ada tambahan tentang karakteristik suku Caniago, silakan tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya, suku Bodi. Suku Bodi itu kerabat dekat suku Caniago. Suku Bodi merupakan kerabat dekat dari suku Caniago, juga dibentuk oleh Datuk Perpatih Nan Sabatang. Menurut sumber yang saya baca, suku Bodi berasal dari kata Bodhi dalam bahasa Sanskerta yang artinya telah mendapat petunjuk. Wise. Suku Bodi juga dikenal dengan orang-orang yang cinta damai. Bahkan suku Bodi disebut sebagai duta perdamaian di Minangkabau. Anjay. Suku Bodi juga dikenal sebagai sosok yang kompak, setia kawan, dan juga suku Bodi sering menjadi sosok pemberi solusi dalam setiap permasalahan. Karena orang suku Bodi sangat jeli melihat secara detail sehingga bisa membaca untung rugi dalam setiap keputusan. Azam. Nah, kalau teman-teman ada masukan tentang suku Bodi, silakan tulis di kolom komentar. Selanjutnya, suku Koto. Menurut sumber yang saya baca, suku Koto berasal dari kata Sanskerta yang artinya kota atau artinya benteng. Wow. Suku Koto dipimpin oleh Datuk Ketu Manggungan yang memiliki aliran arsitokratis militeris. Dan suku Koto terkenal dengan sifat yang gigih dan keras dalam sebuah perjuangan. Gokil. Suku Koto adalah suku yang sangat taat dan patuh terhadap aturan. Suku Koto juga terkenal loyal dalam berorganisasi. Dan juga suku Koto terkenal pribadinya yang disiplin. Azam. Box. Menurut sejarah, katanya suku Koto memiliki keistimewaan nih. Suku Koto ini tidak akan dimakan oleh buaya. Wah, konon katanya tetua suku Koto melakukan kebaikan terhadap buaya sehingga buaya enggan untuk mengganggu orang suku Koto dan cenderung melindunginya. Gokil. Nah, kalau ada tambahan informasi tentang karakteristik suku Koto, silakan tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya, suku Piliang. Menurut sumber yang saya baca, Piliang itu terbentuk dari dua suku kata, yaitu Pele artinya banyak dan Hiang artinya dewa. Jadi Piliang artinya banyak dewa atau para dewa. Wise. Suku Piliang dikenal dengan sifatnya yang ramah, gigih, dan sangat ambisi mengejar tujuannya. Suku Piliang sangat pandai memposisikan diri di mana dia berada. Tidak heran kalau banyak dari suku Piliang menjadi public figure. Dan juga katanya suku Piliang orangnya sudah pasti ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Azam. Saya tahu dari sumber yang saya cari masih kurang untuk mendefinisikan karakter dari suku tersebut. Dan kalau misalnya teman-teman punya masukan tentang suku-suku tadi, silahkan tulis di kolom komentar. Biar jadi bahan diskusi juga ya. Oke, sekarang sketsa gambarnya sudah jadi, lanjut kita beri warna agar karakternya lebih terasa hidup dan menjiwai. Dan di sini saya akan melakukan proses mewarnai dengan cara digital. Karena sejujurnya saya setelah melihat gambar ini saya pengen mengaplikasikannya di baju. Pasti sangat awesome.
Mewarnai secara digital sebenarnya ada enak tapi ada nggak enaknya juga. Enaknya segala bentuk warna sudah tersedia dan pemakainya juga tinggal diklik-klik doang. Secara waktu ya sangat efisien. Cuma minusnya menurut saya adalah saya kurang menikmati proses mewarnai karena nggak ada human touch-nya, anjay. Kebalikan dari menggambar manual, kalau secara digital saya memberi outline-nya dulu, baru setelah itu diwarnai. Nah, kalau di digital, saya outline dulu nih, baru nanti diwarnai. Oke, outline-nya sudah jadi dan saya juga menambahkan beberapa improvisasi dari gambar yang ada di kertas. Selanjutnya, langsung saja kita warnai. Oke, ini sudah jadi. Selanjutnya kita print dan kita lihat hasilnya. Dan itulah gambar kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda suka video ini silahkan di subscribe dan juga di like. Saya penasaran bagaimana pendapat Anda tentang gambar yang saya buat. Dan silahkan tulis di kolom komentar apakah karakter dari suku yang saya cari memang cocok atau agak meleset. Fuck. Dan untuk Anda yang sudah subscribe saya, siap-siap ya, karena di 1000 subscriber saya akan memberikan yang spesial untuk Anda. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan inilah hasilnya. Scoop.